Halo semua, ketemu lagi di pelajaran Matematika Peminatan. Kita akan membahas chapter 13 tentang polinomial dan remainder theorem. Ini adalah topik yang pertama, yaitu mengenai division of polynomial atau pembagian dari polinomial. Kita lihat learning outcomes-nya, yaitu setelah mempelajari sesi ini, kalian akan bisa menjelaskan kembali tentang term dalam polinomial dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian kalian bisa menjelaskan mengenai apa itu dividen, apa itu divisor, remainder, dan quotient, dan hubungannya dalam pembagian polinomial. Dan kemudian menggunakan 3 metode yang memungkinkan untuk dipilih dalam menyelesaikan pembagian polinomial. Oke, nah sekarang kita lihat dulu sebuah contoh persamaan polinomial pangkat 3 yang dapat kita lihat dari sebuah karton di sini yang akan kita lipat di ujungnya, di keempat sudutnya, dengan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L, dan ujung-ujungnya akan kita lipat adalah X. Di sini ujung-ujungnya itu digunting dulu, kemudian kita bisa bentuk menjadi sebuah balok sehingga panjangnya adalah P-2X sekarang, dan lebar baloknya L-2X, dan tinggi baloknya adalah X. Kalau kita mau mencari volume dari balok tersebut, maka kita akan mengalihkan ke 3 dimensi panjang, lebar, dan tingginya, sehingga kita mendapatkan volumenya yang dapat disederhanakan menjadi seperti ini. 4X pangkat 3 min 2X kuadrat dikali P plus L ditambah P kali L kali X. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya, ini tuh adalah sebuah polinomial pangkat 3. Dilihat dari di sini pangkat tertingginya atau derajatnya adalah 3. Nah, jadi apa ya yang disebut dengan polinomial? Sebenarnya kita udah sering menggunakannya, tapi untuk bab kali ini kita akan spesifik menggali lagi tentang polinomial lebih besar dari derajat 2. Nah, bagaimana nanti kita mengoperasikan terutama pembagian, aljabar pembagian dari polinomial. Jadi polinomial itu diturunkan dari kata dari bahasa Yunani yang artinya banyak suku atau suku banyak. Jadi polinomial itu memuat variabel X yang dijumlahkan dan masing-masing sukunya adalah AX pangkat N, di mana A-nya di sini adalah konstanta atau koefisien dari sukunya, dan N adalah pangkatnya. N di sini harus sebuah bilangan bulat yang tidak negatif. Kalau tidak negatif berarti harus positif bilangan bulatnya, dan paling kecilnya adalah 0. Kemudian polinomial itu melibatkan penjumlahan dari suku-sukunya, sehingga secara umum polinomial dalam variabel X dapat dilihat dalam bentuk seperti ini. AX pangkat N tambah BX pangkat N min 1, CX N min 2 ditambah, kita nggak tahu ada berapa banyak sukunya, dan diakhiri dengan sebuah konstanta. Untuk pangkatnya, yang paling tinggi disebut dengan degree atau derajatnya, dan pangkatnya paling depan biasa yang paling besar, dan kemudian berkurang 1. A, B, C adalah koefisien dari masing-masing sukunya. Ya, ini ya. Kemudian kita sekarang akan mengulang kembali pembagian dari bilangan bulat 1025 dibagi 7. Bagaimana pembagiannya? Kalian tentu masih ingat, kita lihat di sini 10 bagi 7 1, 10 kurang 7 kita punya 3, dan kemudian kita ambil 2 untuk puluhannya, 32 dibagi 7, kemudian kita dapatkan 45 masih bisa dibagi, hasil akhirnya adalah bersisa 3. Ya, jadi dari sini hasil pembagiannya adalah 146 dan sisanya adalah 3. Proses pembagian itu berhenti ketika sisanya 3 itu gak bisa dibagi lagi 7, atau hasilnya adalah pecahan. Nanti 146-nya ditambah dengan 3/7. Berarti sisanya yang adalah 3 lebih kecil dari pembaginya yang adalah 7. Nah, untuk pembagian polinomial, 1025 akan disebut sebagai dividen, 7 akan disebut sebagai divisor atau pembagi, 146 disebut sebagai quotient atau hasil baginya, dan 3 adalah remainder atau sisanya. Hasil dari pembagian dapat dituliskan sebagai berikut.
1025 itu didapat dari perkalian 146 dengan 7, dan kemudian hasilnya ini akan ditambahkan 3. Betul ya? Seperti itu. Jadi, kalau kita hubungkan, di dalam pembagian itu, kita akan mendapatkan bahwa dividen yang dibagi akan sama dengan divisor dikali quotientnya ditambah remaindernya. Sama prosesnya yang akan kita lakukan pada pembagian polinomial. Kita lihat contohnya. Kita akan membagi 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 1 dengan x kurang 2. Di sini kita akan mencoba dengan metode yang pertama, yaitu dengan pembagian panjang atau long division. Yang pertama kita akan menyusun si dividennya seperti ini. Koefisiennya semua ditulis dan juga termasuk koefisien yang 0. Kita tuliskan 0 kali x. Kita munculkan supaya posisinya nanti tidak salah. Kita bagi dengan x min 2 dan yang pertama kita lakukan adalah mengambil suku pertama dari 2x pangkat 4 yang akan kita bagi dengan suku pertama dari pembaginya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 2x pangkat 3. Kita tulis 2x pangkat 3-nya di hasil pembagi, yaitu 2x pangkat 3 di sini. Nah, kemudian langkah keduanya adalah mengalihkan 2x pangkat 3 hasil bagi yang pertama dengan x kurang 2 sehingga didapatkan 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3. Kita tuliskan di sebelah sini untuk kita kurangi dengan dividennya. Nah, ini proses yang ketiga atau step yang ketiga. Hasil pengurangannya kita dapatkan x pangkat 4-nya habis, kemudian yang paling kecilnya di sini adalah x pangkat 3. Jangan lupa tandanya adalah minus ya. Sehingga x pangkat 3 didapatkan dari min 3 x pangkat 3 dikurang min 4x pangkat 3 sehingga hasilnya positif. Kemudian kita turunkan satu suku x kuadrat ke bawah dan kemudian kita ulang proses pembagiannya lagi. Di sini selalu stepnya akan menjadi pembagian, kemudian kita kalikan, kemudian kita kurangi. Kita lihat terusannya, x pangkat 3 akan dibagi dengan x, hasilnya adalah x kuadrat. Kita tuliskan di sini, x kuadratnya kita kalikan dengan x min 2, sehingga kita tuliskan di bawah ini, kemudian kita kurangi, dan hasilnya adalah min-min ya, jadi plus 3x kuadrat, 0x-nya ditambahkan ke bawah. Kemudian kita bagi lagi dengan x min 2, apakah kita bisa berhenti di sini? Nah, kita akan berhenti ketika derajat dari sisanya lebih kecil dari derajat pembaginya. Karena di sini x kuadrat dan di sini x-nya pangkat 1, berarti masih bisa dibagi. Kita bagi lagi, kemudian kita kurangi, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan adalah 13. 13 itu x-nya pangkat 0. 1 kurangnya dari pembagi yang adalah x pangkat 1. Ini tidak bisa dibagi lagi, sehingga 13 adalah sisa dari pembagian ini. Untuk hasilnya, kita bisa tuliskan seperti yang tadi, dividen yang 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 1, itu sama dengan divisor. Di sini divisornya x min 2 dikali quotient, quotientnya itu yang tadi di atas, ditambah remaindernya. Remaindernya adalah 13 ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan dengan bentuk identitas sebagai berikut. Biasanya kita singkat dividennya dengan menggunakan lambang fungsi, yaitu fungsi x. Divisornya menggunakan lambang fungsi dx. Quotientnya menggunakan lambang fungsi qx. Dan remainder, kalau dia berupa konstanta, kita tuliskan sebagai r, tapi secara umum kita tuliskan mungkin dia juga akan berupa fungsi. Nanti kita bahas kapan dia akan berupa fungsi ya. Ini kita misalkan ditambah rx. Nah, kita lihat ada metode yang kedua untuk membagi, yaitu menggunakan cara Horner. Ini sudah kita pelajari di bahan limit kemarin. Jadi kita lihat saja reviewnya ya. Di sini ada konstanta, di sini ada pembuat nol dari pembaginya, dan kita kerjakan dengan cara seperti ini. Sehingga kita lihat hasilnya sama, yaitu remaindernya yang di sini adalah 13. Ini remainder, yang ini adalah quotient dengan derajatnya adalah 1 kurangnya dari derajat si dividen. Oke, quotientnya kita bisa tuliskan persamaan kubik berikut ini. 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x tambah 6. Oke, kita harus lihat lagi nanti
bahwa cara Horner itu terbatas. Dia hanya lebih mudah digunakan kalau pembaginya adalah pangkat 1. Kalau pangkatnya lebih dari 1, kita harus adjust caranya. Misalnya dengan menggunakan 2 kali pembagian Horner, dan untuk sisanya itu kita harus susun ulang dengan menggunakan rumus. Kemudian cara Horner juga kamu harus hati-hati kalau pembaginya adalah AX tambah B. Nanti kita buktikan bahwa quotientnya itu harus di-adjust juga, yaitu semua koefisiennya harus dibagi dengan A. Kita bahas ini nanti di pertemuan kita di kelas. Oke, jadi kita lihat untuk pembagian yang tadi, kita bisa susun untuk pembagiannya itu akan berhenti. Di sini kita dapatkan sisanya 13, yaitu ketika derajatnya yaitu 13 lebih kecil dari derajatnya pembagi. Pangkatnya 1, yang ini pangkatnya 0. Jadi maksimum untuk sisa derajatnya adalah derajat pembagi dikurang 1. Kemudian untuk derajat dari divisor, kalau kalian tambahkan dengan derajat dari quotient, itu akan sama dengan derajat dari dividen. Kalau di sini kita bisa lihat derajat dari pembagi itu pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Kita tambahkan dengan derajat dari quotient yaitu pangkat 3, hasilnya itu sama dengan 4. Di mana kita lihat 4 adalah derajat dari si dividen ya. Jangan lupa kalau derajat atau degree itu adalah pangkat tertinggi dari polinomialnya. Kita punya satu metode lagi yang terakhir, yaitu menggunakan metode comparing coefficient. Caranya adalah kita lihat di sini, kalau kita mempunyai fungsi, susunan untuk pembagiannya itu pasti seperti ini. Dx divisor dikali quotient atau hasil bagi harus kita tambahkan dengan R-nya, yaitu remainder. Nah, di sini kita udah tahu kalau pembaginya itu adalah X kuadrat dikurang 1. Dengan prinsip yang sebelumnya kita sudah dapatkan, untuk quotientnya kalau kita mau cari, artinya pasti quotientnya itu pangkat 2. Kalian tahu kenapa pangkat 2? Nah, karena ini di sini dividennya pangkat 4. Kalau pembaginya pangkat 2, berarti quotientnya akan pangkat 2. Jadi kita susun untuk quotient 3 suku, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, sekarang untuk sisanya, itu kita misalkan, seperti yang tadi juga telah di note, bahwa remainder itu derajatnya 1 kurangnya dari pembagi. Jadi kalau pembaginya adalah X kuadrat pin 1, kita akan berhenti melakukan pembagian pada pembagian panjang ketika remaindernya itu pangkatnya 1 kurangnya dari pembaginya. Jadi kita misalkan remaindernya itu adalah suku linear, yaitu EX ditambah F ya. Pangkatnya 1 karena pembaginya pangkat 2. Kemudian kita bisa mencari untuk A, B, C, E, dan F-nya dengan mengcompare setiap koefisien untuk pangkat yang sama. Jadi di sini misalnya untuk perkalian X kuadrat dan AX kuadrat yang akan menghasilkan AX pangkat 4, artinya kalau kita lihat di sebelah kiri koefisiennya itu 2, di sebelah kanan koefisiennya berarti harus sama, artinya A-nya adalah 2. Kemudian untuk koefisien X pangkat 3, kita bisa lihat di sebelah kiri adalah 1. Di sebelah kanan, apakah hanya dari BX pangkat 3? Untuk perkalian ini hanya dari X kuadrat dikali BX. Sehingga untuk koefisien X pangkat 3, 1 sama dengan B. Ya, di sini koefisien di sebelah kiri adalah 1, koefisien di sebelah kanan adalah B. Kemudian, untuk koefisien X kuadrat, kita lihat di sebelah kiri itu minus 3. Di sebelah kanan, koefisien X kuadrat akan dihasilkan dari perkalian min 1 dengan A dan perkalian C dengan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan min 3 sama dengan C minus A, atau C-nya adalah min 1. Kemudian untuk perkalian koefisiennya X, kita dapatkan di sebelah kirinya itu 0. Ya, di sebelah kanan yang menghasilkan perkalian X adalah min 1 kali B dan E yang di sini. Ya, jadi 0 sama dengan min B ditambah E, sehingga E-nya didapatkan sama dengan 1.
untuk F-nya kita dapatkan dari koefisien di sebelah kirinya adalah 0, dan di sebelah kanannya yang menghasilkan koefisien X pangkat 0 atau konstanta adalah min C dan F. Sehingga didapatkan F-nya adalah min 1. Tentu kalian juga bisa mengkombinasikan comparing koefisien ini dengan cara coba-coba seperti yang sudah kalian biasa lakukan pada pemfaktoran kuadrat. Nah, untuk yang ini kita bisa simpulkan bahwa Qx-nya adalah 2x kuadrat tambah x min 1. Kita substitusi A, B, dan C-nya. Kemudian di sini untuk sisanya adalah x min 1. Karena E-nya 1, F-nya min 1. Jadi dalam sesi ini, yang pertama yang kalian telah ketahui adalah kalau polinomial itu definisinya apa, ya. Dan syarat untuk suku-sukunya adalah bahwa pangkatnya itu bilangan bulat dan tidak negatif. Kemudian yang kedua yang kita pelajari kali ini adalah ada 3 metode dalam pembagian polinomial. Ada pembagian panjang, ada cara Horner, dan ada cara comparing coefficient yang bisa dikombinasi dengan cara coba-coba. Kemudian hasil pembagian itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Dividen sama dengan divisor dikali quotient ditambah remainder. Atau sebagai fungsi kita bisa nyatakan fx adalah dx dikali qx ditambah r. Kita bisa dengan mudah mengingatnya kalau kita misalkan ini menjadi dqr atau don't, d untuk don't, q untuk quit, R untuk raise, don't quit race. Ya, itu hubungan antara D kali Q ditambah R. Sampai di situ dulu penjelasan mengenai polinomial untuk pembagian. Nanti kita akan lanjutkan topik yang kedua di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Bye-bye.